Sebelum kamu menyaksikan video berikut ini, silahkan like, komentar, dan subscribe channel Berita Viral. Membongkar kecurangan, quick count dan real count KPU. Satu dari banyak isu yang dibicarakan di sosial media pasca hasil hitung cepat atau quick count adalah indikasi kecurangan. Sempat juga muncul gambar Metro TV menampilkan angka-angka yang terbalik, maksudnya Prabowo menang dan Jokowi kalah. Tapi kemudian angka-angka tersebut dikoreksi dan diklarifikasi bahwa itu salah. Sebenarnya tak hanya Metro saja yang menayangkan hasil quick count Pilpres, ada banyak media, baik televisi maupun online dan cetak. Namun semuanya kompak menayangkan hasil akhir kemenangan untuk Jokowi. Tapi karena kebetulan Metro yang tipu, maka gambar Metro TV tersebutlah yang dijadikan bahan pembicaraan, bahan pembenaran bahwa telah terjadi manipulasi data atau kecurangan. Padahal kalau mereka mau melihat media yang lain, semua menayangkan kemenangan Jokowi. Tapi selain soal kesalahan teknis dan tipu, ada dua isu lucu yang hari ini mulai tidak lucu lagi. Karena ternyata banyak yang percaya bahwa itu tuduhan serius. Video pertama menunjukkan angka bahwa Jokowi meraih 22% sekian, sementara Prabowo 70% sekian, menurut hasil quick count. Tapi dalam sekian detik, angka tersebut berubah menjadi 55 untuk Jokowi dan 45 untuk Prabowo. Komentator yang merekam kejadian tersebut mengatakan bahwa ini jelas-jelas kecurangan. Data berubah dengan cepat, padahal Prabowo sudah menang. Saya pikir itu hanya bercanda saja. Maksudnya, orang yang memvideokan tersebut tidak benar-benar ingin mengklaim bahwa Prabowo menang. Kita sama-sama tahu bahwa data quick count tidak serta-merta masuk. Pengumuman juga bertahap, tidak langsung selesai 100%. Biasanya, selama proses pengumpulan data, memang angka persentase kemenangan berubah-ubah, terutama jika masih di bawah 50% data masuk. Nah, dalam video pertama ini, saat itu data masuk baru 7%. Maka jelas angkanya masih sangat labil dan berubah-ubah. Kalau ditanya mengapa dalam sekian detik bisa berubah, jawabannya karena ada data masuk setelah itu. Jelas berubah. Yang aneh kalau ada data masuk malah nggak berubah. Sampai di sini mungkin pembaca sewot jadi bertanya, kenapa insiden semacam ini terjadi? Maksudnya, kenapa ada orang yang dengan percaya dirinya mengklaim bahwa lembaga survei curang? Berubah dalam sedetik. Mungkin karena memang masih banyak orang yang tidak paham soal statistik dan proses penayangan quick count. Pilpres 2019 ini berbeda dengan Pilpres 2014. Para lembaga survei dilarang menayangkan hasil quick count sebelum jam 15 waktu Indonesia Barat. Padahal biasanya sejak jam 12 siang kita sudah bisa melihat data yang masuk secara perlahan. Perbedaan ini saya pikir membuat sebagian orang yang tak paham quick count jadi bingung, kenapa berubah-ubah? Padahal yang namanya quick count sebelum mencapai 100% pasti berubah-ubah. Video kedua, tentang hasil real count KPU yang menunjukkan Prabowo menang. Di hari yang sama, tanggal 17 April hasil real count KPU berbeda dengan hasil quick count. Quick count memenangkan Jokowi, sementara real count KPU memenangkan Prabowo. Kenapa bisa begini? Jawabannya sederhana, karena quick sudah selesai, sementara real count baru saja dimulai.
Prabowo memang sempat unggul di beberapa TPS sehingga suara nasionalnya jauh lebih besar dari Jokowi. Hal ini memang bukan hoax. Saat suara masuk 0,008% dari 813.350 TPS, Prabowo unggul dengan perolehan 58% suara, dan ini diberitakan oleh beberapa media mainstream. Berita ini naik pada hari Rabu jam 9 malam. Lalu tadi pagi, jika kita lihat angkanya sudah berubah menjadi 56,32%, 1.152.990 suara untuk Jokowi dan 43,68% untuk Prabowo, 894.089 suara. Tapi ini baru 1,3% data yang masuk, atau 10.731 TPS dari total 813.350 TPS. Dan artinya angka itu pun masih akan berubah sesuai dengan data-data baru yang berhasil diselesaikan KPU. Lagi-lagi ini soal pemahaman masyarakat soal data-data yang masuk secara bertahap. Bahwa ada yang tidak tahu dan lantas memprovokasi orang lain untuk tidak mempercayai KPU. Karena alasan datanya berubah-ubah, ya mau gimana lagi? Namanya juga orang tidak tahu ya harus kita kasih tahu. Salah satunya adalah dengan cara menyebarkan artikel ini. Jadi pada intinya, yang dianggap kecurangan oleh kubu pendukung Prabowo sebenarnya adalah proses masuknya data penghitungan secara bertahap, bahwa mereka tidak tahu dan kemudian menganggapnya kecurangan. Ya kita maklumi saja, sabar, mereka memang bego-bego, begitulah kura-kura. Demikian berita viral hari ini. Saksikan video kami yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.